Aki penuh itu biasanya sekitar 13 volt ya. Jadi kondisi aki penuh itu apabila voltase aki itu sudah menyentuh yang namanya float voltage. Float voltage pada SCC, pada SCC PWM maupun MPPT. Jadi kalau float voltage kalian sudah di setting sekitar 13,8 atau 13,9 atau 13,7, maka itu aki kalian ketika sudah mencapai pada tegangan float voltage itu, maka itu bisa dikategorikan penuh gitu guys ya. Oke, sebelum itu aku akan membedah untuk seperti apa nih cara kita mengetahui kondisi aki penuh terhadap float voltage, voltase SCC dan voltase aki. Kelihatannya sih sepele guys, sepele, aki dicas penuh. Nah, tapi masih aja banyak yang nanya aki penuh tuh kondisinya seperti apa gitu. Yaitu memang tidak salah mereka nanya seperti itu karena mereka memang benar-benar nggak paham gitu. Aku sendiri pun pada waktu itu belum memahami yang namanya aki penuh tuh seperti apa. Butuh waktu lama ternyata aku untuk memahami aki penuh itu ternyata seperti ini loh guys. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah guys, banyak sekali ya pokoknya asumsi-asumsi setiap orang mendefinisikan aki itu penuh adalah seperti ini gitu. Garis besarnya aki penuh itu apabila sudah kita cas dan kita diamkan, casnya dilepas, kita diamkan, itu aki voltasenya 13 volt. Minimalnya, dia akan turun. Jadi 13 volt. Nah, kalau voltase aki kalian itu di bawah 13 volt, maka apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Setelah didiamkan kok di bawah 13, kemungkinan yang pertama itu aki kalian itu sebenarnya belum penuh. Jadi float voltage-nya bisa disetting lebih tinggi. Tadinya misalnya 13,8 bisa pakai 13,9 atau 14 volt biar jadi penuh gitu. Terus kemungkinan yang kedua itu aki kalian udah lemah nih guys. Udah ada sewak-sewaknya dikit. Mungkin kapasitasnya berkurang dari 100% jadi 80%. Maka setiap hari walaupun kalian cas, walaupun kalian nggak pakai, itu dia akan turun di bawah 13 volt. Nah, itu kita sangat dikacaukan, bisa dianggap bisa membingungkan kita kalau aki kita itu di bawah 13 volt. Nah, itu membedakannya susah. Membedakannya antara aki ini sebenarnya soak apa belum penuh sih gitu. Itu susah untuk orang awam membedakan kondisi aki dengan voltase yang di bawah 13 volt gitu, guys. Nah, maka dari itu kalian uji cobakan dulu untuk mengisi aki tersebut dengan menaikkan float voltage. Lalu didiamkan akinya. Kalau sudah penuh, maka dia akan standby di 13 volt. Didiamkan 2 hari masih bertahan di angka-angka sekitar itu 13 volt. Masih oke berarti akinya ya. Atau bahkan lebih tinggi nggak masalah. 13,5 nggak masalah. 13,2 nggak masalah. Selama di atas 13 volt artinya masih baik gitu ya guys ya. Terus kalau sudah di bawah 12 volt, di bawah 13 volt, itu nanti kalian harus jeli-jeli dalam menganalisanya. Jadi dicek dulu, diulangi pengisiannya sampai beberapa kali. Apakah aki itu tetap di bawah 13 volt, nggak mau naik, padahal settingan float voltage-nya udah dinaikkan. Nah, kalau masih tetap drop di bawah 13 volt itu sudah pasti aki kalian sudah surut kapasitasnya gitu guys. 12,9 aja bisa dikatakan sudah surut guys. Berkurang ya kurang lebih 5%, 10% kurang lebih segitu ya guys ya. Kurang lebih ini hanya plus minus estimasi. Tidak ada
patokan secara tepat akurat. Ini hanya reng-rengan, hanya gambaran buat kalian mudah memahami kondisi aki penuh. Nah, terus ada kondisi di mana SCC itu dan tegangan aki berbeda. Jadi saat kalian ngukur di akinya, misalnya aki, ngukur di akinya itu kondisinya berbeda, guys. Dan di SCC 14,4 misal gitu ya. Terus di akinya ini adalah 13,8 gitu ya. Diukur pakai voltmeter. Nah, ini tidak apa-apa. Karena yang di SCC itu adalah voltase charger. Dan yang di baterai itu adalah voltase baterai. Kenapa kok berbeda? Iya, karena dia sedang proses berjalan. Jadi voltase yang ada di SCC itu berada pada kondisi di mana dia sedang mengeluarkan voltase charging. Dan voltase yang di baterai ini adalah voltase baterai yang bertambah sedikit demi sedikit. Maka terjadi sebuah perbedaan antara aki atau baterai dengan charger. Itu membuat kita kadang juga bingung. Kenapa bisa beda setelah pasang voltmeter di sini? Nah, terus kapan nih kondisi sama voltase aki dengan voltase SCC? Kondisi samanya itu biasanya saat malam hari dan beban tidak kalian pasang. Jadi beban kalian itu tidak dinyalakan. Nah, itu kondisinya si baterai sama SCC voltasenya sama. Terus gimana kalau ada perbedaan setelah diukur? Jadi alat ukur yang kalian gunakan antara satu dengan yang lainnya itu tidak akurat, guys. Sehingga menimbulkan perbedaan antara voltase baterai dan voltase SCC. Jadi wattmeter atau voltmeter digunakan ukur aki, dan di SCC itu ada voltmeternya. Nah, itu kadang beda padahal beban tidak nyala dan sedang tidak mengisi. Nah, itu kondisi di mana alat ukur kalian itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak akurat, guys. Jadi seperti itu. Ya, semoga kalian ini lebih mudah ya dalam memahaminya. Nanti kalau kurang puas silahkan aja tanya di kolom komentar. Di dalam SCC itu ada equalizer dan ada float voltage. Float voltage adalah tegangan di mana kalian itu akan masuk mode float pengisian dengan arus kecil setelah aki mencapai pada tegangan float voltage yang kalian setting. Nah, kalau pada equalizer itu adalah tegangan charging, tegangan cas. Nah, kenapa namanya equalizer? Equalizer itu tegangan cas di mana fungsinya untuk mendapatkan voltase rata pada tiap kamar sel. Jadi di dalam aki itu kan ada 6 sel. Nah, setiap selnya itu untuk mencapai kapasitas yang sama saat diisi itu membutuhkan namanya equalizer. Bukan equalizer alat ya, guys, tapi voltase equalizer gitu ya. Voltase equalizer ini biasanya 14,4, 14,6, 14,4 itu reng-rengan untuk aki AGM dan 14,6 itu untuk aki basah, baik aki mobil ataupun aki deep cycle. Terus untuk 14,2 itu untuk tipe aki gel ya, guys. Pokoknya kalau aki basah itu lebih tinggi untuk equalizernya. Jadi tegangan casnya 14,6. Terus tegangan floatnya bisa 13,8 sampai 14 volt. Kalian uji coba mainkan angka float voltage untuk mencapai aki kalian agar penuh. Nah, penuh di sini tujuannya agar kita bisa memantau ketika sore hari, tapi beban jangan dinyalakan dulu. Sore hari itu nanti voltase baterai apakah bisa standby di 13 volt setelah menyentuh float voltage. Kalau sudah menyentuh float voltage dan tidak bisa standby di 13 volt pas sore hari, nah itu pengaruhnya karena ada penurunan kapasitas. Nah, itu kesimpulan yang sangat sederhana bisa kalian pantau buat aki kalian, guys. So, jangan lupa untuk hari demi hari berkala gitu ya. Itu kalian bisa cek, pantau
biar kalian bisa tahu. Nah, ini ada kenaikan nggak ya? Ada penurunan nggak ya? Nah, kondisi-kondisi ini perlu kita kayak amati gitu ya dengan teliti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.